Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini, meskipun di luar hujan deras, banjir gitu, di rumah ya banjir, kita masih bisa istiqomah melanjutkan ngaji menjelang buka. Meskipun tim Banjarinya belum muncul ya, nanti mungkin Banjarianya pas azan ya. Karena Banjarinya belum muncul, sholawatannya juga belum ada, maka yang sholawatan kita. Semuanya saya minta bersuara semuanya. Saya doakan bagi yang semangat bersolawat, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu dikatakan, man shalla 'alan nabi, siapa yang bersolawat kepada nabi, wa rafa'a sautahu, dan mengangkat suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita solawatan itu lagu apa ya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang keras. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Ramadan, bulan ampunan, berbanyaklah membaca Quran. Ayo kita istiqomahkan, di alam kubur aman dan nyaman. Salawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hei konco yo podo ngaji, ngaji marang para kiai, kanggo sangu tekani pati. Udan gak udan yo tetep ngaji. Sholawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini masih ada yang jomblo? Banyak ini ya.
Ya wes, untuk yang jomblo. Hei kamu jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat, karena berkah baca sholawat jodohmu bisa mendekat. Sholawat, sholatullah, salamullah ala taha rasulillah, sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan hingga detik ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk memohon ampun kepada Allah. Karena apa? Ramadan itu bulan ampunan. Dan ini kesempatan bagi kita, karena dikit-dikit kita beribadah. Kalau di bulan Ramadan, pasti di belakangnya akan ada ampunan. Contoh, kita berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni. Man shoma, diikuti semuanya. Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kita puasa diampuni, kata Nabi. Kita sholat tarawih juga diampuni. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga kita nanti akan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, akan diampuni juga oleh Allah. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apalagi sebentar lagi ini kita akan masuk 10 malam terakhir. Sekarang ini malam 17, tepatnya nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Makanya karena ini hari turunnya Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita merasa sebagai umat Islam, sebagai muslim dan muslimah yang baik, maka tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya dikatakan dalam hadis itu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Jadi sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan membaca Al-Quran. Jangan sibuk ya, yang biasa kita lakukan, ngerasani wong. Masih ada Bu, di bulan Ramadan yang ngerasani orang masih ada? Masih. Coba angkat tangan orangnya. Ada? Oh, jangan. Ojo sampai sibuk ngerasani. Jangan sampai sibuk ngeribah. Ribah atau ngerasani itu, kalau misalkan ada beberapa kelompok orang, minimal 2, ngomongin seseorang yang gak ada di tempat itu namanya ribah. Dan seandainya orang yang diomongin itu datang dan mendengar, tersinggung, nah itu namanya ribah. Dan orang yang ribah itu ibaratnya makan daging saudara muslim. Bayangkan, menjijikkan. Okay? Apalagi di bulan Ramadan, dilipat-lipat gandakan nanti dosanya. Ribah itu hukumnya apa? Dosa besar. Kalau kita bertaubat, punya dosa salah kepada Allah, itu cukup apa? Cukup taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau dosa kita kepada Allah, cukup taubat. Taubatnya apa? Berhenti, menyesal, tidak ngulangi. Tapi kalau dosanya sudah hubungannya sesama manusia, di samping 3 ini, berhenti, menyesal, tidak mengulangi, harus minta maaf kepada yang kita buat salah.
Berat enggak kira-kira? Ya berat, belum tentu dimaafkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi harapannya kita berpuasa di bulan Ramadan itu supaya kita nanti di luar Ramadan, nanti di 11 bulan berikutnya kita istiqomah, bisa puasa sunnah. Ada puasa Senin, Kamis, ada lagi puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Ada lagi puasa Asyura, apalagi puasa Arafah, apalagi puasa Syawal. Nah ini ibu-ibu misalkan ada yang lagi mens, lagi datang bulan di bulan Ramadan gak bisa puasa, nanti bisa langsung ngodoknya di bulan Syawal, itu langsung dapat double, dapat kodoknya terbayar, dapat pahala puasa Syawal. Tapi karena satunya wajib satunya sunnah, cukup niatkan yang wajib Ramadan sekaligus puasa Syawal, gak boleh karena satunya wajib satunya sunnah. Cukup saya kodok bulan Ramadan, saya kodok puasa di bulan Ramadan karena Allah, itu langsung dapat kebayar, kemudian Syawalnya juga dapat. Nah itu, jadi kita tujuan berpuasa dilatih oleh Allah biar nanti bisa istiqomah. Nah, gitu juga kita sholat tarawih juga dilatih biar nanti di luar Ramadan bisa apa? Bisa istiqomah sholat malam. Sholat malam itu macam-macam, ada sholat tahajud, ada sholat witir. Kalau sholat tahajud minimal berapa bu? Berapa, masih ingat? 2. Maksimal berapa? Tidak terbatas, yang penting lakukan setelah bangun tidur. Beda dengan sholat witir. Kalau sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur. Yang paling afdol lakukan setelah tidur. Minimal kalau sholat witir berapa rakaat? 1. Maksimal berapa? 11. Nah, diharapkan kita istiqomah nanti di luar Ramadan. Jangan sampai sudah selesai Ramadannya wis balik lagi, gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, ya itu repot nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya dalam kitab Hasiyah Al-Bujairami itu dikatakan wa ramadhanah li ramdiz dzunubi fihi, dinamakan Ramadan itu karena di bulan itu untuk membakar dosa. Li'annahu yurmidudz dzunuba ay yuhrikuha, karena pada bulan itu dosa-dosa itu pada dibakar semuanya. Makanya manfaatkan kesempatan, kalau misalkan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain belum akur, wis maaf-maafan saja. Yang ngalah duluan itu pahalanya besar. Oke? Nggak usah, wis saya nggak salah, jangan ya. Besok mati terus dituntut, repot nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga yang harus kita perhatikan, harus ikhlas ketika ibadah. Oke? Kalau ibadah nggak usah pamer, nyumbang sesuatu dipamerkan ke jamaah yang lain. Iki loh, saya nyumbang, kalau nggak ada saya Masjid Nurul Iman ini nggak jalan. Oh jangan, pahalanya habis kalau kayak gitu. Ya, ikhlas itu syarat diterimanya amal. Lawannya ikhlas itu pamer atau riya. Ada sebuah cerita, okay? Ada orang namanya Umar, satunya Ali. Kalau yang Ali ini orangnya ikhlas tanpa pamrih, ya, ikhlas banget. Suatu ketika Ali ini jalan-jalan di pasar, ngelihat singkong, ada singkong, langsung teringat kiainya. Wah, enak ini, tak belikan untuk kiai. Beli singkong. Terus datang ke rumahnya kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu Ali, ada apa? Ada apa? Kebetulan saya tadi mampir di pasar, kok ngelihat singkong, teringat Pak Kiai, ini buat Pak Kiai. Nah, saya pamit Pak Kiai. Oh sebentar Ali, jangan pulang dulu, tunggu sebentar. Akhirnya Pak Kiainya ngomong ke istrinya, Umi di belakang ada apa? Tolong bawakan untuk Ali. Ada kambing. Nah, akhirnya apa? Dikasih kambing. Jadi Ali ngasih singkong dapat kambing. Dibawa kambingnya, itu dibawa. Di tengah perjalanan ketemu Umar. Umar ini orangnya nyari untung terus. Pokoknya kalau rugi gak mau. Ya, pamrih orangnya. Jiwa dagangnya tinggi, jiwa bisnisnya tinggi.
ketemu sama Ali. Loh, Ali kamu dapat dari mana kambing itu? No tadi saya dapat dari Pak Kiai. Loh kok bisa? Saya habis dari pasar beli singkong, tak kasih Pak Kiai, dikasih kambing. Wah, langsung muncul. Kalau ngasih duren ini, nah ya pasti dikasih sapi ya. Akhirnya mampir, gak ikhlas sudah, pikirannya macam-macam nyari untung. Akhirnya mampir ke pasar beli duren banyak, dibawa ke rumahnya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya kamu Umar ada apa? Ini kebetulan tadi lewat pasar dan lihat duren, saya teringat Pak Kiai. Nah, wes niatnya beda, ngarep apa? Sapi. Kebetulan ngelihat duren ingat Pak Kiai, ini buat Pak Kiai. Nah, akhirnya apa? Oh iya makasih, saya pamit dulu Pak Kiai. Oh tunggu Umar, langsung wah ini singkongnya dikasih kepada Umar. Kecewa Umar, kenapa? Karena nggak ikhlas. Ya, beda dengan orang yang ikhlas. Yang ikhlas itu Ali ngasih singkong dapat kambing. Umar karena nggak ikhlas ngarep sesuatu, akhirnya apa? Ngasih duren dapat singkong. Wes kecewa. Apa ini? Karena apa? Tidak ikhlas. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau beribadah, bantu-bantu musola, masjid dan lain sebagainya, nyumbang sesuatu, jaga keikhlasannya. Allah nanti yang akan balas. Orang ikhlas itu nggak terpengaruh kanan kiri. Nggak terpengaruh kanan kiri. Orang sebelah kanan memuji, nggak besar kepala. Orang yang sebelah kiri mencela, tidak minder. Wes pokoknya pede, saya melakukannya karena Allah. Makanya kan dikisahkan lagi, ada bapak dan anak ingin jual keledai. Bapak dan anak ingin jual keledai. Pertama bapaknya naik keledai, anaknya nuntun. Faham maksudnya? Bisa bayangkan, dituntun sama anaknya. Bapaknya di atas keledai. Nyampe di suatu tempat, ada gerombolan orang ngomongin, bapak gak tahu diri, anaknya disuruh jalan, bapaknya enak-enak di atas keledai. Dengar, karena terpengaruh, ya wis lah tuker aja, kamu sing naik. Akhirnya anaknya disuruh naik di atas keledai, bapaknya nuntun. Nah ini karena terpengaruh omongan orang. Harusnya nggak usah terpengaruh. Terus jalan lagi, nyampe di suatu desa lagi, diomongin lagi. Anak gak tahu diri, bapaknya disuruh jalan, anaknya enak-enak naik keledai. Bingung, akhirnya dua-duanya naik ya. Bapak sama anak naik keledai, wis naikin bareng naik. Sampai di tengah jalan lagi, ketemu kelompok orang lagi. Anak sama bapak gak punya peri kehewanan, gak ngerti tah keledai itu kecil, gak kasihan. Bingung lagi, waduh ini enaknya gimana? Wes gak usah naik aja, turun naik, tuntunan naik. Ya akhirnya bapak sama anak sama-sama nuntun. Nyampe di tempat diomongin lagi. Bapak sama anak sama-sama goblok, punya binatang kok gak dinaikin loh. Akhirnya karena bingung, akhirnya ya wes lah, keledainya kita angkat aja bareng-bareng. Lah kan gak enak, okay? Kenapa? Terpengaruh kanan kiri. Bapak ibu kalau misalkan beramal, gak usah terpengaruh, okay? Misalkan dibilang, walah itu cuma pengen dipuji, biarkan. Alah itu nggak ikhlas, biarkan. Makanya pernah saya jelaskan, kalau ada kota infak lewat, yang ikhlas ini yang mana? Yang satunya ditutup, ngeletakkan uang, yang satunya nggak ditutup. Ayo, yang ikhlas yang mana? Ada kota infak lewat, satunya ditutup, yang satunya nggak ditutup. Yang mana yang ikhlas? Yang lebih ikhlas yang mana? Yang ditutup. Namanya ikhlas itu karena Allah. Saya tanya sekarang, orang yang ditutup itu karena siapa? Biar gak dilihat orang loh, bukan karena Allah. Bisa jadi yang ditutup malah gak, yang gak pengaruh kanan kiri, ini yang ikhlas. Oke, ibu-ibu misalkan kalau 1.000 ditutup. Kalau 100.000 apalagi pakai gelang emas, kerincin. Diputer-puter kayak gini baru dimasukkan. Itu namanya pamer. Oke? Sia-sia itu, gak ada gunanya. Oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada tak yang biasanya pamer gelang-gelang gini itu? Ada. Banyak. Mana orangnya? Tunjuk. Di pasar misalkan nawar kerincing ini ya kan? Gak usah kayak gitu, biarkan aja ya. Gak usah dipamer-pamerkan, nanti malah menimbulkan kejahatan ya Pak Sugeng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus yang kedua, mau jam 5:30.
Saya soalnya ngisi di Cemengkalang kemarin itu kan itu Ustaz Sugeng, masih nutut gitu loh. Padahal wis tak tolak. Ini ngisi di Cemengkalang. Cemengkalang itu Lipo, tahu daerah Lipo? Itu kalau banjir, hujan, macet 1 jam. Ini habis macet 1 jam. Apalagi di situ itu rawan banjir. Hujan dikit kayak gini paling wis sak perut palingnya. Nah, yang kedua, sekarang ini malam nuzulul Quran nanti itu, malam turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turunnya ternyata 2 periode. Jadi bukan pemilihan presiden saja yang bisa jadi 2 periode. Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama turunnya itu di bulan Ramadan, tapi tidak diketahui tanggalnya, tidak diketahui tahunnya, turun langsung 30 juz. 30 juz langsung turun, blok. Turunnya dari mana? Lauhil mahfud ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfud di sisi Allah langsung turun 30 juz di langit dunia. Saya mampir dulu. Belum turun ke Nabi Muhammad. Ini periode pertama. Gak ada yang tahu kapan tanggalnya, gak ada yang tahu kapan tahunnya. Makanya turunnya yang seperti inilah Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran yang langsung 30 juz, yang gak ada orang tahu kapan tanggalnya, itu Lailatul Qadar. Cuma Nabi ngasih ciri-ciri. Nanti itu turunnya ya di 10 terakhir dari Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil. Makanya usahakan malam 21 iktikaf, malam 23, 25, 27, 29 iktikaf. Kalau Imam Syafi'i malah nentukan tanggal malam 21 atau malam 23, Imam Syafi'i. Ulama yang lain malah menentukan tanggal juga malam 27. Makanya di kampung-kampung ya, di desa-desa malam Lailatul Qadaran kalau malam 27 ya. Nah, tapi belum tentu, bisa pindah-pindah, bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, malam 29. Nah, orang yang ketika itu beribadah pas turun Lailatul Qadar, pahalanya sebanding dengan lebih baik ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kurang lebih. Jadi dianggap dia beribadah lebih dari 83 tahun. Lagi ngaji tengah malam, malam 27 misalnya lagi ngaji Lailatul Qadar turun, kita nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang memang dibuka mata hatinya, bisa ngelihat terbuka langit. Nah, kalau ada di antara bapak ibu kok bisa, langit kok terbuka, jangan cerita ke yang lain. Kalau cerita, malam Lailatul Qadar wis turun, akhirnya malas besoknya, nggak iktikaf lagi, harus disimpan. Tapi orang-orang tertentu, nggih, nek wis senengnya ngerasani ya nggak iso, nggih. Senengnya pamer-pamer kayak gini ya nggak iso, wis cari ya malam 21, malam 23. Jadi kalau pas lagi ngaji, lagi apa tadi? Baca Quran, lagi ngaji, kok Lailatul Qadar itu turun, dianggap baca Al-Quran selama lebih dari 83 tahun. Loh, umur kita nggak sampai 83 tahun. Umur kita normalnya 63 sampai 72. 72 itu sudah bonus. Ada yang sudah di atas 60? Nah, itu bonus itu. Makanya yang rajin mumpung sekarang, okay? Tapi ingat, namanya mati itu nggak ngelihat umur, okay? Ternyata awalnya sehat, usianya masih 20 tahun, mati banyak. Mati. Nah, ya, lagi iktikaf. Makanya kalau masuk masjid usahakan niat iktikaf. Coba bersama-sama, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, niatnya itu, Ustadz, susah kalau bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia, dalam hati. Langsung pas masuk, dalam hatinya dilintaskan, saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Ketika duduk, itu sudah langsung dapat pahala iktikaf. Ketiduran, lagi iktikaf, malam 27 misalkan, saya iktikaf karena Allah. Duduk langsung tidur. Nah, itu dapat pahala. Pahala apa? Tidur 83 tahun. Ya, enggak, dapat pahala iktikaf 83 tahun. Jadi meskipun tidur, kalau sudah niat iktikaf ngiler,
tetap dapat pahala 83 tahun. Ustadz, saya lagi baca tapi satu huruf, Lailatul Qadar turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallah. Lailatul Qadar turun, dapat pahala membaca satu huruf selama 83 tahun. Coba kalikan. Wong satu huruf nilainya berapa? 10. Kan kemarin sempat saya sampaikan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf masing-masing dapat 10. Berarti kalau 3 huruf 30. Berarti kalau baca nun dapat 10. Kalikan 83, 830 pahala. Banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu periode pertama. Periode kedua ada lagi, yaitu kalau yang tadi dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, ini lanjutannya dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad. Surat yang turun pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Itu yang akhirnya diperingati tanggal 17 Ramadan. Itu nuzulul Quran, turunnya surat pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sekaligus pengangkatan Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, itu yang diperingati oleh umat Islam ketika nuzulul Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, setengah 6 ya, enak ya kalau didongengi kayak gitu ya, enak gitu. Tapi saya ngomong itu saya nggak enak. Mulut panas gitu loh. Makanya ayo perbanyak baca Al-Quran. Kita contoh misalkan ada Al-Aswad bin Yazid. Itu Al-Aswad bin Yazid setiap 2 hari hatam Quran. Berarti kalau 1 bulan hatamnya berapa kali? 15. Ada lagi namanya Qatadah. Biasanya kalau ngatamkan Quran setiap 7 hari hatam. Tapi ketika masuk bulan Ramadan berubah, setiap 3 hari hatam. Tapi ketika masuk 10 malam terakhir 1 kali hatam setiap hari. Wah, itu. Ada lagi yang lebih keren lagi, Imam Syafi'i hatam sehari 2 kali. Makanya 1 bulan Ramadan itu hatam 60 kali dan hatamnya ketika sholat. Coba bayangkan sholatnya begitu lama. Makanya kalau Nabi sholat 2 rakaat kakinya sampai bengkak. Ya, nggak kayak di Nurul Iman ya, masjid-masjid yang lain Bismillahirrahmanirrahim, amin, wah kan gitu ya, repot ya. Tapi nggak apa-apa, sing penting masih sholat ya. Memang harus menyesuaikan. Ustadz Sugeng imami nggak boleh lama-lama karena hafal Quran misalkan, terus baca surat di rakaat pertama Al-Baqarah ya, di rakaat kedua An-Nisa ya, besok sepi masjidnya, disesuaikan. Kalau model-model kayak ibu-ibu, bapak-bapak, wis bacanya Al-Ikhlas, cocok bu? Cocok, malah seneng. Wih, iki imami mantep iki ya. Patas iki. Wis langsung viral. Wis kalau iki imami kita ikut. Nek ono sing lambat sedikit, iki wis nyari masjid lain ya. Gitu. Ya masukkan ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Karena sudah jam 5:30 saya mau lanjut ya Bu ya, biar enggak telat. Soalnya perjalanannya macet di Pasar Sukodono, di Cemenggalang takutnya banjir. Juga buka di tengah jalan nanti saya soalnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.